Enggak tahu. Enggak kalau itu guys. Mas Ipung mana yang enggak ikut Mas Ipung? Halo. Oh Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Halo, ya. Nyoba ini. Oh iya ya, siap. Udan orang Wonosobo Pak Haji? Hujan nggak Wonosobo? Ya, posisi Wonosobo. Hujan nggak ya? Hujan nggak di sana ya? Ini hujan terus, Mas. Selamat datang Mas Lutfi Kediri. Selamat datang. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Siap. Ya. Kita sambil Ini paling jauh saya ini Pak. koyone ya. Ini, Mas. Pak Hadi kalau boleh tahu dari mana Pak Hadi? Dari Wonosobo. Wonosobo. Dingin ya Pak ya di sana ya. Ini dingin. Iya. Saya sih Dan udah dulu sering touring ke sana Pak. oh, ke Dieng. Ya enggak ke Wonosobo. Oh, bisa mampir ke Punya tempat kami. temen touring di sana, sering diajak ke sana. Siap Pak. Kalau ada waktu.
Solo sama alah gitu kan benar bumi kok kayak nih kok mana yang di Surabaya ini lah kuat kendaraan kuat lah di ini nanti kuat bahasa itu Kita nunggu. Ya, nanti kalau udah siap tak gabung lagi. Oke, siap Pak, siap. Siap, Pak. Kita nunggu 8.10 ya, 3 menit lagi dimulai. Ya. Barangkali ada yang mau masuk lagi. Malam, Pak. Malam. Malam. Ya. Tadi Pak Yuversa pulang jam berapa, Pak? Sore tadi Mas, jam habis asaran tadi. Oh, gitu. Oke. Ya. Habis asaran tadi. Ya, besok langsung gas berarti ya, Pak ya? Iya betul, udah langsung siap nyambut gawe. Iya, Pak. langsung ini mami kurang terakhir Ini yang belum jalan sama sekali baru saya ya Pak ya, atau ada teman-teman yang lain? Masih banyak yang belum. Masih banyak. Masih banyak. Masih prepare, Mas. Masih prepare ya. Masih. Ya malah belum mudeng belas ya ini. Ini nanti kita belajar bareng-bareng. Ya. Benar, Bapak nak ngurus ini saya. Bentar sih. Ya ayah, so ya, ayah. Good morning, ayah. Oh, ada suara ya? Suara. Ada suaranya, Pak. Ada suara. Ya kedengeran Pak Lala. Good morning. Hello. Akad. Apa tuh? Oke, kita mulai aja sambil nunggu apa namanya? Mungkin ada teman-teman yang lain yang ya sedang di jalan atau mungkin sinyalnya kurang bagus. Nanti rekamannya juga kita record ya, terus tak posting di ya di mana? Di YouTube. Nanti tak share linknya, tak share. Oke. Siap. Di sini di YouTube ini saya bukan terus lah rusak bukan apa namanya, bukan seorang guru, tapi sama-sama juga belajar ya, karena saya baru jalan itu
baru jalan itu setelah sebulanan terakhir ini. Tapi dari sebulan terakhir ini saya studi banding ke teman-teman yang ada di Jawa Timur, terus di mana kemarin di Surabaya juga, di Nganjuk juga. Interupsi, Bu, interupsi. Ya. Iya. Sebaiknya kalau lagi mentornya lagi ngilangin, yang lain di mute. Oh iya ya. Oke, silakan di mute dulu. Orang main kan guys. Oh. Oke. Iya. Nek ngomong mentor ya enak terusan. Kayak Pak dosen wae. Oke. Terus dari beberapa kelemahan. Oh yo, ya, ngirim sepisan kuwi sing jenengan bareng kuwi. Dari beberapa kelemahan apa namanya sistem yang dipakai teman-teman di November ya wis ono sih, tapi paling banyak Oktober. Cuman sing Mita mung kuwi tok kayak Oke. Dari apa namanya studi banding saya ke beberapa tempat di Jawa Timur kemarin, karena yang banyak permainan kayak gini itu di Jawa Timur terus aja. Di Jawa Tengah saya katanya sih ada di Jogja, cuman saya belum pernah ketemu ownernya gitu. Jadi akhirnya saya belajar ke Jawa Timur. Terus teman-teman yang istilahnya punya potensi untuk mengerjakan ini, akhirnya kan tak share, ya tak japri, kita adain Zoom ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu untuk saling berbagi. Itu Pak Bob komplain itu suruh mute. Mungkin Mas Anto speakernya di off dulu Mas Anto Kebumen. Di mute dulu. Oke, sip, thank you. Terus potensinya nek menurut saya high profit, high risk. Ya, beda dengan dropshipper yang profit, risk-nya kecil. Nah, saya seperti itu karena memang kalau misalnya akun kita kebanet ya akun itu aja, karena setiap CS juga punya banyak akun, nggak cuma 1 atau 2. Itu lebih aman dan cenderungnya jangka panjang. Kalau di YouTube ini saya sendiri nggak tahu ini sampai kuat sampai berapa lama, sehingga saya sendiri kesempatan itu ada, saya gas terus, itu aja. Ada kesempatan gas gitu aja. Udah. Intinya itu aja. Terus oke, saya masuk lagi. Di sini ya saya berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Tidak harus dari alumni sekolah dropship sebenarnya, dari mana aja boleh. Yang penting teman-teman kalau misalnya ada relasi yang sekiranya siap untuk bermain di YouTube, silakan diajak ke kita open aja. Semakin banyak teman, semakin bagus. Karena jumlah view atau device yang digunakan juga semakin bagus, semakin baik, intinya itu. Karena kalau kita bermain sendiri nggak akan bisa dan nggak bakalan bisa. Itu. Kita bermain di VPN, ya Amerika. Nah, semalam saya ngulik sebentar, akhirnya saya menemukan VPN yang luar biasa. Kalau biasanya itu VPN dengan satu user ya itu hanya 5-7 device saja. Akhirnya saya menemukan VPN yang bisa unlimited device. Jadi artinya di satu tempat, misalnya tempatnya Mas Lutfi Diri nih misalnya. Nah, dia berlangganan satu user aja, dia bisa semua HP di situ bisa terpenuhi semua. Dan kita koneksinya lebih cepat lagi dibanding yang VPN non payment atau nggak berbayar. Murah sekali, 24 bulan atau 2 tahun itu hanya 800.000. Itu di login pagi jam 1 malam sampai jam 1 siang, tak lihat masih koneksinya masih luar biasa, enggak delay sama sekali. Itu. Jadi, loh Pak, kenapa harus VPN? Kenapa harus Amerika? Kenapa harus Kanada? Kenapa harus Australia? Enggak Indonesia aja? Nah, ini alasannya. Karena di Indonesia CPM-nya rendah. Ya, jadi CPM itu adalah nilai per 1000 view. Kalau di YouTube namanya CPM. Gitu. Jadi per 1000 view-nya itu nilainya rendah. Perbandingannya adalah 100 dibanding 1000.
Artinya kalau orang Amerika 100 orang nonton satu untuk konten kita itu sama dengan orang 1000 di Indonesia. Itu perbandingannya 100 banding 1000. Itu duitnya luwih akeh sing nang Amerika. Makanya saya bermain di Amerika menggunakan VPN. Amerikanya ada beberapa titik ya. Ada beberapa titik, ada 4 atau 5 kalau nggak salah, saya lupa. Ada di pilihan di VPN-nya. Ada 5 kalau nggak salah. Gitu. Terus ini tentu bukan apa namanya ya, bukan sesuatu yang apa ya namanya susah banget menurut saya, karena saya 1 bulan pertama ini udah autopilot terus terang aja. Kemarin Mas Soleh dengan Mas Taufik juga udah sempat ke kantor melihat kinerja teman-teman di sini. Saya buat sistem yang menurut saya juga udah bagus. Ketika ada anak-anak masuk pertama kali ya butuh penyesuaian memang untuk target kita pencapaian setiap harinya. Tapi ketika sudah berjalan, ketika sudah berjalan, teman-teman udah autopilot. Ya. Gitu. Tapi ada satu yang harus tidak diautopilotkan, yaitu posting konten di channel kita. Tuh, Pak, kenapa nggak diautopilotkan saja? Yo, tentu kalau misalnya nanti diserahkan ke admin atau misalnya diserahkan ke apa namanya operator kita yang posisi di kantor, otomatis ya dashboardnya juga kelihatan. Itu terlalu, saya sendiri ya terlalu beresiko. Analisanya tetap saya dengan istri, nanti yang mengeksekusi admin di PPN gitu. Jadi satu grup itu di tempat saya sekarang terdiri dari 13 tim atau 13 orang. Satu admin yang 12 orang itu joki namanya. Jadi ada joki, ada admin. Yang menentukan judul mana yang harus di APPN itu owner sendiri atau kita atau saya. Itu. Nanti setiap hari kita melihat CPM-nya yang paling tinggi urutan 1 2 3 4 itu yang kita lempar ke PPN Amerika gitu. Terus karena posisi kita di Indonesia, kita juga tetap butuh view Indonesia. Paling gampang adalah beli ya, itu aja. Paling gampang beli. Ada biaya lain-lain, yaitu namanya biaya pupuk istilahnya. Biaya pupuk itu muncul ketika kita udah bermain VPN di Amerika. Loh, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya gini. Oke, kita di Indonesia. Dari misalnya gini, satu konten kita itu dilihat oleh 20.000 view misalnya. Masuk ya dari 20.000 belas sama sekali nggak ada komentar, nggak ada like sama sekali kan nggak mungkin. Mesti ada lah yang ngaco-ngaco, ada lah mesti. Itu. Jadi artinya kita tetap harus beli komen, beli like. Itu. Terus jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya terserah teman-teman. Terserah teman-teman. Mau diisi 50 komen enggak apa-apa, diisi like 100 enggak apa-apa, diisi like 300 enggak apa-apa. Like itu murah banget. Harganya cuma recehan lah gitu. Tetap biaya yang masuk. Terus kita juga harus beli view Indonesia. View Indonesia tetap harus beli karena posisi kita di Indonesia, jadi view Indonesia itu posisi harus di atas posisinya. Jadi Indonesia, bawahnya Amerika gitu. Itu. Kalau terlalu banyak yang Amerikanya nanti kita menjadi namanya invalid traffic. Jadi YouTube kita terlalu beresiko, terlalu rentan untuk kena hole atau kena banned dari YouTube. Mungkin itu untuk mungkin itu materi awal ini. Ya, itu mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke teman-teman. Silakan yang mau bertanya atau kita sharing-sharing aja boleh, silakan. Tanya Mas. Gimana Mas Rian? Saya rajin nanya terus ya. Silakan Mas Rian. Tadi aku nanya apa ya? Jadi kayak gini, yang dilakukan sama owner selain nyiapin videonya itu mupuk, ya. Iya. Ini sudah satu aja Mas Rian? Sementara satu itu. Oke. Itu dari kemarin tak pikirin sih. Kan Iya, nggak cuma buat video dan ngupload ya, tapi mupuk bener ya. Iya, betul. Iya, nek saya lakukan sendiri. Ya, betul, saya lakukan sendiri.
Mupuk itu beli view Indonesia, beli komen, beli like, itu aja. Enggak setiap hari kayak gitu mupuk, enggak Mas. Lihat grafiknya aja. Grafiknya Indonesia misalnya 75%, sing 25%-nya US. Itu masih aman banget, jauh banget gitu loh. Itu bisa untuk 2 minggu atau lihat grafiknya kembali, dashboard-nya kelihatan nanti. Oh, paham. Artinya kalau langsung nggak mesti apa namanya deadline-nya itu nggak langsung dilewati apa namanya kesalip sama Amerikanya langsung kena ban enggak kan? Oh, enggak. Tapi kita harus jaga-jaga juga, jangan sampai karena kan konten kita konten di Indonesia. Lu kok sing delok uang Amerika kabeh kok nyerah mungkin gitu loh. Nah, gitu. Kira-kira gitu, Mas. Ada tambahan mungkin teman-teman yang lain? Pak, saya mau nanya. Mas Lutfi, monggo. Saya nggak tahu belas ya aku Pak ya. Itu kita itu sebenarnya itu akunnya itu kayak YouTube natural gitu ya. Upload konten biasa, cuma nanti kita view sendiri. Bisa ya, Mas. Oke, ada lagi itu aja? Itu Pak, soalnya saya belum sama sekali ya. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi gini, kalau main sendiri, kalau bisa main sendiri, otomatis saya nggak ngundang teman-teman bareng-bareng di sini. Ya, karena fasilitas saya udah luar biasa, koneksinya aja 9 juta setiap bulan, koneksi internet itu. Dan saya mau butuh tim berapa di sini Kutoarjo itu banyak Mas. Dengan gaji 750.000 sekali daftar itu ada 30 orang, 40 orang, coba bayangin aja. Apa ya butuh tim terusan? Kan nggak mungkin kan? Nah, gitu. Jadi butuhnya adalah bareng-bareng gotong royong. Channel saya nggak mungkin saya tonton terus. Kalau cuma sekali 2 kali, it's okay, nggak masalah. Jadi channel saya harus dilihat sama Mas Lutfi, Mas Anto, Mas Victor, Mas Bob, Pak Hadi, dan Pak Rian, dan seterusnya. Bentuk bandetnya seperti apa, Hu? Bentuk banned itu, saya terus terang belum pernah kena banned. Jadi, itu ada email dari Google ya. Ada email dari Google. Dari pengalaman teman-teman di grup kemarin, karena saya udah masuk grup nasional, ya. Jadi, saya masuk ke grup nasional, itu ada yang share, dia dapat email karena ternyata setelah di analitik ternyata itu tadi US-nya terlalu tinggi. US terlalu tinggi, kalau enggak dia melakukan pengulangan re-upload konten yang berulang. Jadi misalnya gini, konten yang diupload tanggal 1 nih, ya karena kita kehabisan ide, akhirnya lali cepet-cepetan hari ini pengen upload, diupload lagi di tanggal 12 misalnya gitu. Nah, itu kan re-upload itu. Nah, sama Google dideteksi. Akhirnya kita kena dismon namanya, dismonetization itu. Kira-kira itu. Tapi kalau di dismon model seperti ini pun itu masih aman. Paling dismon sampai bulan sampai banned dihilangin akunnya enggak ya? Enggak, 1 bulan toh. Dismon hanya 1 bulan. Nanti bulan depan udah bisa on lagi. Gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya YouTube personal branding gitu kan? Ya. Kalau misalnya kita mainkan terus sampai ke banned, nggak masalah ya akunnya ya? Nggak masalah. Cuman dismon aja ya? Ya, dismon aja. Oh, berarti aman kalau pakai akun-akun temen yang misalnya dia personal branding tapi udah banyak subscribe gitu kan? Ya, kalau banyak subscribe, nah ini buat pemain baru yang sedang mau mencoba di YouTube. Saya kasih trik kalau membeli akun YouTube. Pertama, wajib COD. Alasannya kenapa? Karena saya pengalaman kalau kita nggak kenal sama sekali, terus hanya beli lewat lewat online atau Facebook, terlalu beresiko banget. Mengganti email, bukan mengganti email ya, jadi email pemulihan nomor HP itu harus dari HP yang lama, HP-nya si penjual. Itu pertama. Ya. Kedua, setelah itu login di HP kita. Saran saya, kalau misalnya subnya banyak, misalnya di atas 10.000 atau 20.000 ke atas, lebih baik satu HP itu digunakan hanya untuk satu saja. Itu hanya satu akun aja, satu Google aja. Udah, setelah itu kita ganti email,
ya. Biarin seminggu dulu. Seminggu. Setelah seminggu baru coba di login di sini aman nggak? Kita cek di komputer akan kelihatan. Kadang-kadang karena kejadian juga tempat punya saya kemarin. Kebetulan saya kemarin beli di Madiun dapat 41.000 sekian subscribe. Itu harganya lumayan mahal 30-an juta kemarin. Terus apa namanya? OTP-nya masih ke yang lama. Jadi hampir 2 minggu. Walaupun nomornya udah diganti ke nomor kita, ternyata OTP-nya masih minta ke yang lama. Ya akhirnya aku ya slow dulu selama 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kira itulah. Jadi kalau misalnya nggak kenal, sangat berhati-hati sekali. Tapi trik termudahnya adalah bayari sekalian sama HP-nya. Kalau limitnya besar ya. Kalau limitnya besar, misalnya 10.000 subscribe ke atas itu bayarin sama si HP-nya sekalian. HP-nya HP apa misalnya? Oppo tipe berapa? Harganya misalnya 2 juta. Bayarin sekalian HP-mu tak ganti, tak bawa sekalian. Jadi kita beliin HP baru dia, HP-nya bawa sekalian. Itu lebih aman banget ya itu. Itu. Kira-kira begitulah. Kalau subnya besar, kalau mau subnya kecil sama apa namanya? kenal baik gitu ya enggak masalah. Nah, misalnya minta OTP tinggal minta ke yang punya kan. Kebetulan kemarin saya beli sama Mbak Evi, orang Magelang ada 2 akun. Itu OTP-nya masih nyangkut ke sana. Ke sana. Udah 9 hari ini. Udah 9 hari. Saya mau ngupload masih minta verifikasi ke OTP yang lama. Padahal nomornya udah tak ganti. Gitu. Itu kira-kira Mas Lutfi. Tanya Mas. Halo Mas Taufik. VPN itu sebenarnya untuk mengelabui viewer ya. Viewernya tetap Indonesia tapi seolah-olah terdeteksi di Amerika, Kanada dan lain-lain seperti itu ya. Betul Mas Taufik, betul. Siap. Betul. Jadi konten itu enggak pengaruh di CPM. Apa pengaruh Mas? Pengaruh banget. Konten sangat berpengaruh banget di CPM. Kemarin ada kan namanya Mbak Rica, teman-teman yang belum ikut Zoom. Iya. Teman-teman yang belum ikut Zoom hari ini. Kemarin ada namanya Mbak Rica, ibu-ibu rumah tangga, kebetulan dia punya semacam salon gitu, tata rias. Kontennya cuma seperti itu dengan menggunakan kalau nggak salah ya 10 HP. 10 HP, dia per bulan itu dapat 45 juta setiap bulan. Gitu. Saya kaget juga, ternyata dia pemain lama, orang Tulungagung, Jawa Timur. Gitu. Terus tapi kan karena dia keasikan betul Mas Rian. Dia keasikan, lupa mupuk, lupa beli komen, lupa beli like, lupa ngupload sekalian. Wis akhirnya mengtolong sasi. Hilang. Sekarang sedang membangun channel baru lagi ceritanya. Kemarin juga sempat ikut Zoom sama kita sampai jam 12 lebih kalau nggak salah. Seperti itu. Papa mau punya. Papa. Yang lain kalau ada pertanyaan. Bos. Oke, bedanya bentang. Udah 2000 ini. Halo, tanya Mas. Monggo Mas Taufik. Gini, misalkan kita beli akun ya dan akunnya kontennya tentang pertanian. Nah, misalkan kita beli, nah itu kita ganti enggak konten itu atau biarkan apa adanya, kita upload ulang atau seperti apa, Mas? Iya gini, itu konten saya juga beli itu dapat 3 buah, Mas. Sekarang ada 3. Saya sekarang punya yang punya saya sendiri ada 3. Ada 3 channel yang sudah monetization semua. Yang akun pertama itu kontennya game Mas. Konten game. Nah, konten game kan nggak mungkin saya main game sendiri kan. Itu loh. Akhirnya kan saya isi konten otomotif. Jadi saya ganti kategori gitu. Nggak masalah, Mas. Tapi konten yang sebelumnya jangan dihapus. Kalau dihapus maka akan mengurangi jam tayang atau view-nya. Emang banyak yang komentar jelek, Mas. Di video kita itu, tapi kan nggak masalah, kita nggak ngurus juga kan. Nah, ya tadinya konten game, sekarang diganti konten kayak gitu loh. Bilangnya anjir ini game channel apaan sih? Ini channel apaan sih? Nah gitu loh. Jadi banyak konten ya game kan sing duit cah nom Mas. Monggo seneng-seneng orang golek duit ngono tok. Itu Mas kira-kira. Itu Mas Taufik. Ya, siap.
Berarti kalau mau diganti beda nice pun enggak masalah ya, gitu ya? Enggak masalah, Mas. Enggak masalah. Tapi yang jelas kalau ketika mau ke beda nice, saran saya tetap satu konsisten di nice tersebut dulu sampai tahu CPM tertinggi berapa. Gitu. Gitu, Mas. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, ini untuk konten-konten yang direkomended atau yang CPM-nya tinggi nih, apa aja nih, Mas? Nek saya ada beberapa pilihan, satu otomotif, mobil, ya review mobil seperti itu. Terus kedua asteroid, ya asteroid itu ya itu loh barang-barang angkasa itu apa itulah orbit gitu. Terus ketiga emas batangan boleh, emas gelang kalung boleh review. Terus rumah mewah ya, rumah mewah itu mesti bisa dalam bentuk desain 3D atau fisik juga boleh, enggak apa-apa. Terus kelima itu alat-alat berat, Mas Taufik. Alat-alat berat itu ya kayak traktor gitu, di jalan-jalan itu direkod aja. Gitu. Itu kira-kira, Mas. Siap. Mau tanya, Mas? Monggo Pak Adi. Ini saya belajar nih baru masuk ini. Ini saya mau tanya, Mas. Itu supaya kan bisa menghasilkan. Itu kan di YouTube itu minimal 1.000 ya. 1.000 subscribe. Ya. Tapi untuk seorang itu lebih dari 1.000, cuma belum dapat salary atau gaji. Yang saya tanyakan itu sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Iya. Ya. Ya, gini Pak Adi. Pak Adi sudah punya konten sendiri, ya punya YouTube sendiri yang mungkin dibangun beberapa tahun terakhir atau berapa tahun saya kurang paham juga. Karena ketika Pak Adi buat konten terus biasanya di-share linknya ke saya. Iya. Biasanya linknya di-share ke saya, terus biasanya saya juga liatin gitu ya. Syarat monetization itu kan 1.000 subscribe sama 4.000 jam tayang, Pak. Ya, syaratnya monetization itu adalah 1.000 subscribe dengan 4.000 jam tayang. Kalau itu sudah tercapai, maka kita berhak untuk melakukan pengajuan ke YouTube untuk mendapatkan hak monetization gitu, dengan syarat di konten kita itu tidak ada pelanggaran hak cipta atau klaim hak cipta itu. Kalau terlalu banyak jelas susah, Pak. Ya, jelas susah. Ini saya ditawarin akun dengan 36.000 subscribe. Ya, 36.000 subscribe dengan harga murah banget. Tapi dari 20 konten yang tersedia di situ, 13 diantaranya kena hak klaim hak cipta. Aku mundur urusan Rasidol. Murah banget. Mundur aku, enggak jadi, Mbak, saya bilang enggak jadi. Ini bangunnya kelamaan. Gitu loh. Karena kontennya terlalu banyak sing kena klaim hak cipta. Ya mungkin ada lagu, itu ada gambar yang ngambil dari YouTube. Itu enggak boleh kayak gitu. Itu kira-kira Pak Adi. Sebentar, Mas, tadi sinyalnya agak tolong diulang lagi, Mas. Oke. Syarat monetization itu adalah 1.000 subscribe dengan 4.000 jam tayang, Pak. Ya, kalau itu sudah tercapai, nanti jenengan akan dapat email dari YouTube ke email jenengan yang terdaftar di situ. Itu tinggal pengajuan aja, Pak. Itu. Terus untuk pencarian pertama atau gajian pertama itu minimal adalah $100 atau 1.300.000 kalau dalam bentuk rupiah, Pak. Itu baru bisa cairkan. Kalau belum bisa. Gitu, Pak. Kira-kira itu. Maksudnya jam tayang yang saya kirim ke YouTube atau orang yang menonton, Mas? Orang yang menonton, Pak. Jumlah orang yang menonton, Pak. Itu, Pak. Itu ya. Jenengan di. Terima kasih. Sementara itu dulu. Ya, sebentar, Pak. Saya bukain ini ya dashboard ya, sebentar ya. Contohnya ini, Pak. Bentar. Ngapa?
Akhirnya panggil roti. Berapa sih? Tentang bidik loro roti nopo sih? Nah, ini Pak Adi. Ini saya buka dashboard saya untuk konten, untuk channel saya yang baru saya buat. Ini kan di menu monetization itu kelihatan ada 6 subscribe, perlunya 1000, jam tayang tonton itu butuhnya 4000 di sini. Gitu. Kalau ini belum terpenuhi ya nggak bisa monetization, Pak. Kalau ini sudah terpenuhi, cek di email jenengan, nanti bisa untuk pengajuan monetization di YouTube. Gitu, Pak. Nah, itu harus dipatok waktunya, ditarget enggak, Mas? Ya, setahu saya setahun sekali, Pak. Setahu saya setahun sekali. Kalau enggak biar kereset. Iya, terima kasih. Oke, matur suwun Pak Adi. Terus. Mungkin ada yang lain teman-teman? Oke, Mas Yono. Monggo Mas Santo. Oke. Ini nanti ada beberapa yang saya ingin sampaikan ya. Ini untuk persiapan ya udah mulai clear lah ya untuk persiapannya. Nah, itu kan saya dealnya yang dapat yang 5.400 subscriber. Oke. Otomatis kan saya kan mulai yang dari 8 HP. Ya. Nah, itu biasanya kapan kita istilahnya bisa menambah itu lagi? Apakah kalau udah 10.000 atau gimana subscribernya? Bisa nambah apa Mas? HP-nya gitu? Nambah apa 15.000 atau berapa? Nambah apa Mas? Maksudnya Mas? Nambah HP ya, nambah HP. Oh, nambah HP. Oke, gini. Prinsipnya gini. Jadi dengan menggunakan berapa HP kah? Saya baiknya, contoh channel dengan subscribe sebanyak 10.000, under 10.000, saran saya maksimal tuh 8 HP, maksimal. Ya, jangan banyak-banyak. Nek misalnya kita banyak duit, mending beli channel yang gede sekalian. Channelnya misalnya 40.000 atau 50.000, enggak apa-apa. Itu bisa ditembak dengan menggunakan sekitar 32 HP aman. Itu. Kenapa kok 4.500 subscribe kok hanya 8 HP? Karena kalau kebanteran rawan untuk banned. Itu rawan banned. Itu aja Mas Santo. Lah, jenengan setiap bulan tumbas ke subscribe aja Mas. Beli subscribe aja. Itu di mana belinya? Di Resellerindo Mas. Resellerindo. Jangan daftar itu aja. Memang bayar sih daftarnya. Kemarin siapa ya Mas? Yang tanya Mas Victor kemarin tanya. Ya memang berbayar itu. Daftar pertama bayar, itu nanti kan masuk saldo. Udah daftar. Oke, itu masuk saldo. Itu ada menu banyak Mas. Ada komen, like, subscribe, view, ada KB Mas. Jadi ini nggak cuman YouTube sebenarnya, ada Tokopedia, ada Shopee. Jadi optimasi Tokopedia, Shopee itu masuk ke sana semua. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat IG dengan follower ribuan, ratusan ribuan. Ya, itu hasilnya kan juga nggak real juga toh. Iya. Karena interaksinya kan sedikit banget. Sekarang IG dengan dengan 100.000 misalnya, sing like loro apa telu ngono tok. Tapi jelas abal-abal. Harusnya kalau real dia ya seenggak-enggaknya like lah. Itu contohnya seperti itu Mas. Itu nanti jangan tinggal daftar aja. Rindu. Ya. Nah, terus ini Mas Yono, kan mengutarakan bahwa kita itu bisa punya 2 akun, tapi nanti juga dengan menggunakan kan kita bisa punya 2 akun, tapi tidak boleh dicampur dalam 1 HP kan? Oh ya. Nah, seandainya ini saya kan baru lah ya, ibaratnya baru. Nah,
kalau saya pengen bikin konten lagi dari nol, misalkan bikin satu lagi yang dari nol itu, kira-kira kalau misalkan untuk mencapai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang itu perlu waktu berapa lama? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, Mas. Oh. Iya. Iya, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan kontennya itu yang masalah rumah mewah, ya kan? Ya. Itu apakah harus dengan view dalamnya atau cuman depannya aja atau gimana? Terserah, Mas. Kalau itu terserah jenengan. Pokoknya yang penting di situ ketika kita upload. Jadi sebelum kita upload di YouTube yang sesungguhnya, yang channel kita udah monetization, teman-teman harus upload dulu di channel abal-abal. Channel abal-abal itu maksudnya channel sing biasa sik gitu loh. Tes dulu di situ. Di situ ada klaim hak cipta enggak? Misalnya ada lagunya, mesti ada musiknya, itu kena klaim hak cipta enggak? Kalau itu aman baru dihapus, diupload yang ke channel sesungguhnya. Itu, Mas. Kira-kira seperti itu. Iya, soalnya ini kan saya kemungkinan ada rencana untuk buat satu akun lagi itu yang pure punya saya, itu yang berhubungan dengan hobi saya gitu, Mas. Oke, aku setuju, Mas. Jangan hobinya masak enak. Iya. Masakannya ya enak, aku tahu rasanya berkali-kali, terus terang aja. Good, Mas. Bagus banget. Nanti bisa jadi promosi sekalian, Mas. Itu. Iya. Bisa jadi promosi. Terus saran saya dari awal sudah di branding, Mas. Maksudnya apa? Branding itu sekali posting video satu, langsung belikan subscribe dulu, misalnya yuk 1 sih. Beliin komen, beliin like dulu. Nanti targetnya dalam waktu maksimal 2 bulan harus monetization, ngono, Mas. Itu. Itu kira-kira, Mas. Terus kita bikin kontennya gimana? Tiap hari atau gimana? Konten bisa tiap hari. Enggak, maksudnya konten bisa hari ini full, 1 hari full jenengan gawe masak apa jenenge, masakan Korea iki apa jenenge lah, misalnya A, B, C dan sampai Z ya misalnya. Jenengan buat dalam waktu sehari full diedit, diposting hari ini, itu untuk terjadwal. Jadi postingnya jangan aku sak selone aku lah sekaligus. Jam, ya, jangan, Mas. Jangan, terjadwal aja. Jadi satu-satu ya. Ya, betul. Hari ini atau 2 hari. Ya, hari ini sudah punya konten 15 misalnya. Konten 15 itu bisa untuk dipakai untuk 15 hari. Karena di YouTube itu yang sudah verified pun maksimal ngupload itu hanya 15, nggak bisa lebih. Gitu. Di waktu yang bersamaan. Misalnya hari ini 15 video, mau ditambah nggak bisa. Harus nunggu hari besok lagi. Jadi jangan buat terjadwal aja. Misalnya sekarang malah kalau buat misalkan udah punya 15 video, kalau 2 hari sekali malah buat sebulan kan aman ibarat. Nah, enak kayak gitu, betul. Saya juga seperti itu akhirnya. Ini sama kayak gitu. Karena kan konten kan saya kan bermain di konten otomotif, saya di mobil, review mobil. Nah, untuk mencari mobil-mobil mahal di sini kan susah, bener nggak? Lamborghini susah toh. Nah, akhirnya saya cari karyawan, betul. Saya cari karyawan yang pinter 3D, ya 3D, terus rekrutmen, tak ambil, dia tak suruh buat 3D Lamborghini tak ambil gambarnya dari YouTube, tak suruh ngedit, tak suruh buat dalam bentuk 3D. Ini gambarnya kayak ini. Ya, betul. Akhirnya aku kontennya di seperti itu. Nah, sekarang kira-kira CPM-nya tinggi apa enggak naik mobil Lamborghini? Barang mewah kan, jelas kan? Nah, ngono kira-kira kayak gitu, Mas. Itu, Mas. Kira-kira. Iya, Mas. Saya kalau untuk rumah mewah kayak kemungkinan saya ada channel buat. Oke, nah rumah mewah saya sarankan arahnya ke desainnya aja, Mas. Bukan realnya rumah mewah, Mas. Enggak perlu, Mas, enggak perlu. Kok akhirnya orangnya komplain, "Lu ngopo kok nggunaku di video?" Oke, mending gini aja. Iya, mending 3D-nya aja, Mas. 3D-nya aja. Itu kira-kira. Itu, Mas Anto? Mungkin ada lagi? Kalau untuk persiapan sih kemungkinan udah hampir selesai. Terus yang akun ini kan besok ketemuan hari Minggu sekalian katanya mau setting diambil ke saya kayak gitu. Siap. Kalau untuk HP-nya udah order, Mas Anto? Oh, belum. Kapan harus order? Ya order aja sekarang atau besok pagi enggak apa-apa, besok enggak apa-apa. Intinya yo nek misalnya internet udah on, routernya Mikrotik udah on, wifi-nya udah on, HP-nya udah on, akunnya udah on, kan langsung jangan kirim aja orang ke Kutoarjo kan. Belajar di sini 2 hari gitu misalnya. Kan bisa. Itu aja. Oh iya, terus itu untuk adminnya gimana? Harus seleksi apa enggak untuk admin sama Shopee-nya?
Nek admin saya cenderungnya perempuan sih. Nek saya sendiri ya perempuan. Saya juga perempuan adminnya gitu. Nek admin kan dia jam kantor Mas Santo. Ngikutin jam kantor. Iya. Ya, jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Kemarin masih kurang jelas itu tugasnya admin itu apa aja nantinya Mas Wan? Nyiapin list Mas. Jadi dia cari grup, nyiapin list apa aja yang akan dimasukin ke grup-grup itu setiap hari kan beda-beda Mas. Setiap hari beda-beda. Jadi nggak langsung listnya itu aja enggak. Tetap beda-beda. Berarti perlu PC juga ya untuk admin ya? Sediain satu PC aja Mas, enggak apa-apa. Oke. Nah, udah buat ngetik laporan, buat ngetik laporan sama ya anak-anak kan kalau tempat saya kan 24 jam kerjanya. Jadi si admin pulang jam 4 sore karena berangkatnya jam 7 kan. Nah, terus si anak-anak joki itu laporannya ngetik di komputer sendiri, pakai spreadsheet. Jadi kita bisa kontrol dari HP kita juga bisa. Oke, untuk sementara saya cukup dulu Mas Yono. Oke, Mas Anto. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Yono. Minta tolong Mas Anto, mic-nya di off dulu ya sebentar ya, biar siap. Oke, suwun. Mungkin ada yang lain. Untuk HP recommended baru apa boleh second atau gimana? Kalau saya langganannya Mas Taufik di Tokopedia itu mereknya Vivo Y66 atau Vivo Y67 Mas. Vivo Y66 atau Vivo Y67 di Tokopedia saya. Gitu Mas. Oke, siap. Oke, thank you. Kalau Mas Yono nanya. Ya Mas. Ya. Yang nentuin CPM itu siapa? Yang menentuin CPM ya YouTube ya Mas. Oh, dari YouTube ya? Ya, YouTube-nya. Oh iya, itu dicolek Mas Bob, dia nanya di chat, soalnya lagi pengajian. Oh, itu tak jawab kok, udah tak jawab kok. Melas temen Laura dijawab mau. Wes gitu. Yang menentukan CPM, ya, yang menentukan CPM adalah YouTube. Ya. Anjir, monggo lanjut. Mas Ipung, monggo. Mau tanya Pak. Mas Ahmad, Mas Lutfi gimana? Itu apa kan katanya kan kita juga ada joki dan kita order handphone sesuai dengan subscribe kita. Pertanyaan saya adalah handphone itu buat cuma nonton YouTube aja ya? Betul Mas, fungsinya buat itu. Nah, dari itu yang ditonton dari video kita sendiri atau nanti kita saling melink dari satu grup ini, Pak? Atau bagaimana? Ngeling dari grup ini, Mas. Jadi jenengan nggak mungkin nonton kontennya jenengan sendiri. Jenengan lihat punya saya lihat punya jenengan, saya punya Pak Hadi, punya Mas Victor, punya Mas Taufik dan seterusnya. Dan nanti ada grup-grup nasional juga. Gitu. Oh gitu. Berarti nanti ketika kita sudah menyiapkan list yang jenengan masukkan di grup, itu berarti kita nanti baru kita masuk untuk itu Pak ya, untuk list-listnya video yang ditonton, betul enggak? Ya, betul gitu. Oke, siap. Jadi gini, ini kenapa? Ya, oke. Ya. Jadi gini, kenapa sih saya membentuk klaster baru gitu kan? Kenapa sih saya membentuk klaster baru itu artinya membentuk dinasti baru grup saya sendiri karena posisi saya sekarang saya itu mengikuti sekitar 60 grup nasional. Ya, 60 grup. Ternyata pemain VPN itu banyak ternyata. Enggak cuman kita ini baru kemarin sore sebenarnya. Gitu loh. Jadi pemain VPN itu udah lama sebenarnya. Udah lama dan kita nggak tahu informasi itu. Nah, akhirnya saya tahu informasi itu, kembali lagi saya studi banding ke teman-teman yang udah main di beberapa tempat di Jawa Timur. Terus saya membentuk klaster baru dari kelemahan-kelemahan mereka. Gitu. Contohnya apa kelemahannya? Dari koneksi internet. Itu, dari VPN. Salah satunya itu. Jadi akhirnya dari situ tak pecahkan terus saya mikir gini, ini kalau aku nggak upgrade dari sisi, karena kan akun kita dipercayakan sama orang lain, benar nggak Mas Lutfi? Ya betul Pak, ya. Nah karena akun kita dipercayakan sama orang lain, kalau peralatannya di sana aja nggak mumpuni, kira-kira piye Mas? Benar loh.
Nah, gitu Yo, bener Mas. gak enak sih. Nah, ngono. Kita main PS aja pakai peralatan sing wow. Itu Mas. Mas itu makanya saya kan membentuk klaster baru, biaya kelasnya tidak berbayar sama sekali, free. Teman-teman boleh masuk, silakan. Misalnya ada teman-teman yang sekiranya bisa diajak main atau gampang ini yang duit lah. Karena ini juga ada modalnya juga. Tarik aja ke grup kita sharing-sharing seperti ini, kita bentuk klaster baru yang big, yang SOP-nya syaratnya wajib dedicate VPN berbayar. Wis gitu. Itu aja syaratnya, enggak ada yang lain. Masalah lain-lain materi nanti masalah CPM itu kita open aja. Paham, Kalau ada mungkin Mas Pak Mul yang udah Pak Mul tuh yang pelatihan kemarin itu yang sempat ikut ikut Zoom yang pertama. Pak Mul tuh kemarin udah ngirim orang ke sini 3 orang. Jadi besok pagi sudah mulai start ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita open bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng dulu karena kayak gitu. Jadi dashboardnya dibuka. Iya, misalnya gini, punya Mas Lutfi nih di Kediri, bukaan dashboardnya saldonya tutup sih. Aku kan ketok CPMI pura-pura iki. Aku harus ngapain? Aku maunya kayak gitu. Jadi kontenmu apa? Kita ulik bareng-bareng. Nek misalnya apik sing kontenmu, aku yo ikut buat konten kayak punyamu toh. Oke, siap. Maksudku itu, Mas. Maksudku itu semakin banyak sing grup kita semakin bagus. Tentunya ya, tentunya juga nanti teman-teman juga akan tarik ke grup nasional. Karena saya udah punya grade A di grup nasional gitu. Oh, gitu. Karena untuk masuk sana itu nggak gampang, Mas. Harus ada rekomendasi dari pemain sebelumnya. Jadi punya orang dalam ya, Pak ya? Bukan. Punya grade, Mas. Punya grade itu punya tim yang solid karena tempat pun nggak pernah delay, Mas. Jangan sampai jangan sampai kamu misalnya masuk grup A gitu ya, grup A gitu. Terus list di situ dalam jangka waktu 1 kali 24 jam nggak kamu kerjain atau nggak selesai. Kamu bisa ditendang dari grup itu, Mas. Oh gitu. Iya. Gini Pak, saya menyimpulkan. Berarti kita nanti kalau kita punya peralatannya duluan dan katakanlah teman-teman di grup ada yang 1, 2 yang belum, kita nanti dimasukkan di grup nasional. Oh enggak, belum bisa. Belum bisa. Oh, belum bisa ya. Belum bisa. Nanti gini, sebentar. Teknisnya adalah ketika sudah punya peralatan, misalnya internet ada, wifi ada, HP ada, channel ada, paling penak, paling gampang kirim orang ke Kutoarjo. Minimal 2 atau 3 orang. Untuk belajar di sini. Oke, Pak, siap, Pak. Itu paling gampang. Yang jelas aku nyiapne PR dari sampean gitu ya. Itu paling gampang itu. Daripada telepon-teleponan terus, wis kirim wong nekene rong dino wis dadi mesti kuwi. Wis ngono tok. Oke. Itu aja. Oke, siap, Pak. Oke. Laksanakan PR. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Iya, ini Mas Yono masih ada lagi nih yang ya. Kan nggak semua orang yang berminat itu di daerahnya tercover dengan IndiHome, ya kan? Sedangkan untuk misalnya kita mau pakai yang LDP pun itu harus sudah ada jaringan dari Telkomnya. Itu kalau misalkan jauh, misalkan ada solusi kita numpang di rumah orang yang ada jaringan itu paling jauh dari rumah itu berapa meter? Yang penting rumah tersebut bisa dipasang IndiHome wis gitu. Bisa, Mas? Iya. Iya, yang penting bisa dipasang kabel fiber optik gitu aja. Bisa gitu disewa, Pak. Bisa disewa, bisa dibeli. Ya. Ya kalau duit banyak wis piro omahmu tak beline. Itu Mas Santo. Ya kan sebenarnya itu pesan apa ya dari Mas Heri itu ya yang tanya masalah itu tadi. Iya. Dia belum mungkin masih di acara belum selesai. Iya. Itu mungkin Mas Santo ada tambahan lagi? Sementara ini sudah cukup. Oke. Mas nanya, Mas. Ya, silakan. Masalah HP yang kita beli itu berarti kita akhirnya membuat akun Google tiap HP-nya ya? Oh, enggak. Justru HP yang untuk view itu tidak boleh ada akun Google-nya di situ. Oke, berarti kita buka nonton YouTube-nya dari aplikasi YouTube Android biasa kan? Bukan.
dari Google Chrome. Dari Google Chrome, Mas. Biar nggak kedetek ininya ya. Iya, betul. Berulang-ulang yang nonton Iya. itu terus gitu ya. Iya, betul. Betul, Mas. Dari Google Chrome ya. Jadi nontonnya nggak dari apa? Nggak dari menu YouTube yang ada di HP, tapi dari Google Chrome. Gitu, Mas. Paham. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Mohon izin bertanya, Pak Diono. Oke, Mas. Iya, ya. Terima kasih sudah izinkan bergabung dari info dari Mas Anto Mulyo Pucuk Gunung. Tadi bukan ke sini untuk mendapatkan banyak informasi. Mohon maaf telat ini. Tadi saya lihat sempat dengar tentang dedicated. Itu minimal yang berapa MB, Pak? Karena saya di rumah juga sudah pakai 50 Mbps, tapi pakai Indomie yang biasa. Kemudian kemarin saya dapat share-sharean dari Mas Anto tentang syarat-syarat yang harus dimungkini, salah satunya pakai MikroTik RB750 ya. Iya, nah, di rumah juga sudah ada. Iya. Nah, ini untuk internetnya, dedikatednya minimal berapa, Pak? Nek saran saya, Mas, saya kemarin sempat pakai yang awal itu 10 Mbps, Mas. 10 Mbps dengan posisinya 16 HP. Saya waktu itu main di 16 HP. Pertama itu ya, bulan pertama itu. Terus kok tak rasa kurang. Nah, akhirnya saya komplain ke Jogja. Karena LDP kan pusatnya Jogja, Mas. Saya komplain ke Jogja, lalu dari Jogja menyarankan, Pak, ini trafficnya luar biasa banget. Emang untuk main apa, Pak? Saya kan penasaran. Nah, saya bilang VPN Amerika, saya bilang gitu. Oh gitu, Pak. Pak, mbok di up aja biar koneksinya nggak seperti ini gitu. Saya kan komplain, kok agak lambat gimana? Kenapa? Akhirnya kan di up ke 20. Selisihnya cuma 100.000, Mas. Jadi sing 10 Mbps itu harganya 2.600.000 per bulannya. Kalau yang apa? Yang 20 Mbps 2.700.000. Akhirnya, wes Mas, langsung di up aja sekarang. Oke, Pak, siap. Langsung tak up. Akhirnya di minggu ketiga saya main di 20 Mbps. Ya lancar, Mas. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ada sesuatu yang harus disetting yang tidak ada di IndiHome, tidak ada di internet biasa. Apa itu? International Traffic namanya itu. Itu hanya ada di dedicated, nggak harus LDP. Tapi karena saya pengalamannya pakai LDP, aku ya rekomendasi ke LDP. Tolong tempatnya Mas, misalnya Mas Anto, Mas di setting ke international traffic sekian. Kemudian Pak Rian Kebumen misalnya international traffic sekian. Gitu aja supaya enak. Gitu aja. Akhirnya nanti kan polanya kan sama gitu loh. Internet karena kita yang VPN. Yang dedicated kan untuk di Purworejo itu LDP, kemudian ada Icon Plus. Iya, betul, Mas. Ada lagi Metro itu kayaknya yang baru. Iya, betul. Saya pakai LDP, Mas. Nah, sekarang tempatku 100 Mbps, Mas. Sekarang. 100 Mbps itu 6 juta lebih. Enggak. 9 juta, Mas. 9 juta malah. 9 juta. 9 juta. Oke, terima kasih. Nanti saya mengikuti ya, sambil banyak belajar dari yang teman-teman sudah kemarin sudah ikut. Oke, siap. Monggo. Ya, silakan teman-teman. Lempar link untuk beli view sama komen Mas di grup boleh. Oke. Siap. Tak WA ya, tak WA sebentar. Oh ya, sama tanya ini Mas. Sekali main kita bisa maksimal berapa channel atau semampu sekuat kita gitu, Mas? Tetap ada tolak ukur ya, Mas. Tergantung duitnya berapa, Mas. Oh iya. Tergantung duitnya berapa. Yo, ini bocoran aja. Saya dititipi akun yang saya bilang gila banget ya. Ini luar biasa banget dan saya dibocorin harganya juga murah banget. Kebetulan mungkin yang punya itu bukan pemain, jadi nggak paham. Akun dengan 320.000 subscribe itu potensi pendapatan kalau tahu teman-teman akan main di YouTube ini ya, itu sekitar per bulannya minim 250 sampai 300 juta itu. Itu pendapatan kotornya. Syaratnya apa? Syaratnya HP-nya dimaksimalkan. Jadi harus kembali lagi ke subscribe-nya berapa, HP-nya kudu piro, ngono. Nah, kayak gitu. Jadi saya sekarang megang akun, tapi belum tak mainkan ya. Saya sedang persiapan untuk yang ke 320.000 subscribe. Jadi ini memang luar biasa banget. Saya nyiapkan orang juga, nyiapkan tempat nanti di kantor saya yang sebelah utara. Yang dropship tak pindahin semua.
Terus untuk YouTube di lantai atas, yang bawah tetap untuk anak-anak yang pagi, gitu kira-kira. Gitu. Ya. Jadi tergantung duitnya piro, Mas. Ya. Untuk Gitu. satu HP itu berapa ditargetkan berapa view tuh? Satu HP berapa view? Bukan kayak gitu hitungannya, Mas. Bukan kayak gitu. Hitungannya bukan kayak gitu. Jadi gini, kembali lagi ke subscribe dan HP yang dipegang. Jadi misalnya subnya cuma 4.000 atau 5.000 deh, main di 8 HP. Kalau main di 8 HP itu nggak mungkin jenengan masuk ke grup apa gajah semua, nggak mungkin, Mas. Jenengan nggak akan ke cover, Mas. Mesti delay. Mesti delay. Delay dalam artian apa? List yang dilempar di grup itu ketika ada nama channel jenengan, itu jenengan harus dikerjakan semua, harus selesai dalam 1 kali 24 jam. Kalau nggak selesai, jenengan akan DSP sama adminnya grup gajah tadi itu akan DSP. Pertama SP1, akunnya Mas Taufik atas nama channel ini tidak selesai, delay, kasih keterangan, oke, centang 1. Hari kedua, jangan udah ngebut banget, HP-nya nggak cover juga, kembali lagi centang 2, Mas Taufik SP2. Hari ketiga lagi, delay lagi. Akhirnya udah deadline, Mas. Jangan dikeluarkan dari grup, akhirnya merembet ke tim-tim yang lain, Mas. Jangan belum siap untuk masuk ke tim gajah, tetapi jumlah HP-nya juga sedikit, cuma 8. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ke cover kerjaannya, Mas. Gitu, Mas. Karena di grup gajah itu membernya wakil, Mas. Neng WA itu kan sekitar 250 member kan, anggota kan. Nah, itu baru sekitar 100 channel yang masuk di situ. Itu aja mereka satu channel itu 4 judul, Mas. Rata-rata, Mas. Bayangin aja itu ada berapa. Itu baru satu grup loh ya. Ada baru satu grup itu. Dan ini ada, misalnya saya sekarang ada di 50 grup nasional. Naik misalnya 25 aja yang kayak gitu. Berapa itu, Mas? Gitu loh. Jadi artinya untuk menaik ke level itu juga harus butuh pembelajaran, Mas. Kecuali kita udah punya anggaran yang lumayan, dalam artian misalnya main di 32 HP atau channel kita yang sudah lumayan gendut, misalnya subnya ya 25.000 ke atas atau 30.000 atau 40.000. Nah, itu masuk grup besar berani, Mas. Kalau enggak berani, Mas. Percuma. Karena apa? Riskan di akun kita juga, Mas. Subnya kita misalnya gini, subnya kita cuma 10.000. Ditembak dengan menggunakan HP 32. Oke, kita bisa mengerjakan punya orang lain. Akun kita yang rawan, Mas. Gitu, Mas. Ceritanya. Jadi akun kita yang rawan malah. Rawan kena hole dan gitu loh. Itu, Mas. Iya. Kira-kira itu. Jadi disesuaikan aja, Mas, dengan jumlah subnya berapa. Nek misalnya menemukan sub yang gede, nek misalnya mau bayarin aja, monggo silahkan, nanti tinggal diolah lagi. Disesuaikan dengan berapa subnya. Itu, Mas. Oke, terima kasih. Siap, Mas Taufik. Silakan. Oke, mohon Pak, maaf, saya view sebentar. Pak. Ini tim saya yang ini tim sore. Ya, itu ada 4 orang. Tuh. Itu full 24 jam ya, Pak ya? 24 jam, Mas. Kayak pabrik, Mas. Pabrik duit itu. Nah, itu opo, Pak. Nah, ini trik mencari joki nih. Gimana nih, Mas? Karena 24 jam itu kan menurut saya bukan orang sembarangan, harus tim-tim orang-orang yang biasa ngalong. Iya, betul, Mas. Nah, kemarin saya gini, berpikir joki harus cowok semua. Ternyata enggak juga. Si pagi jam 7 sampai jam 3 itu bisa cewek, Mas. Jadi pagi full cewek semua, nanti jam 3 sore sampai jam 11 malam cowok boleh, cewek juga boleh, atau mungkin campur, tapi lebih aman sebenarnya pisah-pisah sih. Jadi cowok KB, cewek semua. Terus nanti jam 11 sampai pagi, jam 7 cowok semua, wajib. Itu, Mas. Kalau masalah triknya ya, nek saya cowok otomatis cari yang suka game, suka tidur malam. Ya usia-usia sekarang lah, kelahiran tahun 2000 ke bawah kan mesti hobinya kayak gitu. Itu, Mas. Lulusan SMK, SMA itu banyak, Mas. Enggak, Mas. Saya nggak begitu selektif banget, Mas, di pembelian teman-teman joki di YouTube ini, karena memang kriterianya beda dengan yang di dropship. Dropship saya memang ketat. Gitu, Mas, kira-kira. Pak, itu untuk masalah koneksi tadi, Pak. Ya. Yang dari disacted apa-apa itu? Dedicated. Itu
Ya, dedicated itu minimal ambil yang berapa Mbps? Nek saran saya 20 Mas, 20 aja. Karena 20 sama 10 itu jaraknya cuman 100.000 ya Mas per bulannya. Oke, siap. Itu nanti untuk digandeng sama dropship bisa ya? Banget. Sekalian. Banget. Oke, Jangan nggak lama itu nanti yang Indomie ini dipateni itu mesti. Serius. Terus untuk merek handphone yang dipakai ada khusus atau sembarang handphone enggak masalah? Nek duitnya jenengan banyak, beli yang baru, Vivo harga-harga 1415 ramopo. Nek aku mergone duitnya sithik dari tuku sing refurbish Vivo Y66, Y67 harganya sekitar 749, 800.000 di Shopee ada, Tokopedia ada. Itu Mas. Bisa kasih share link Pak untuk handphonenya? Ada. Nanti tak kasih. Langganan saya di Tokopedia. Iya. Nanti tak share. Juga. Oke. Wes, berarti tinggal channelnya tinggal cari ya Pak ya, Mbak. Iya, cari channel aja teman-teman mungkin di seputaran Kediri kalau ada Mbok Japri wae lebih enak lagi. Dia belum paham seperti ini jadi harganya bisa under harga pemain. Itu Mas. Kalau udah di pemain ya agak kita tinggi. Bantu channel temen atau mungkin dia sudah punya video banyak, viewer banyak. Ya itu terserah jenengan Mas. Itu masalah itu terserah jenengan, tapi rule-nya juga harus paham. Rule-nya harus paham Mas. Jangan, itu sempat kejadian kemarin. Jadi ada orang Kediri kerjasama sama orang Projo sini, Projo dekat tempat saya. Ternyata yang Projo ini ngupload video yang ada MP3-nya, kena dismount akunnya. Sekarang posisinya seperti itu. Nek saya orang lain MP3 ini. MP3 ini ya, jadi lokal. Betul. Jangan sampai ada musiknya. Musik biasa wae lah, enggak maksudnya musik nggak perlu video-video bagus-bagus kok. Nanti tak bukain punya saya yang seperti apa. Coba nanti. Ketawa kalau tahu videonya. Ya benar. Ketawa, Mas mau tanya boleh? Monggo Mas Victor. Ini, itu kan kerjanya 24 jam. Nah, ketika ada salah satu anggota itu yang libur atau enggak masuk gimana cara handle-nya? Nek temanku libur sebulan 2 kali. Libur 2 kali. Ya karena memang ada target Mas, ada target, ada punishment juga ada reward juga dari kita. Artinya untuk memacu teman-teman yang di joki ini, kalau misalnya libur 1, maka dia yang shift berikutnya naik Mas, nomor 2. Jadi yang tadinya harusnya masuk jam 11, masuk pagi gitu. Atau bisa juga si admin bantu untuk nge-view. Gitu Mas kira-kira Mas. Jadi maju, sak wong maju. Kan libur sebulan cuma 2 kali, satu orangnya. Gitu. Kira-kira begitu Mas. Ada kalau lagi? orang pemula, apakah mungkin kita tetap akan standby lah 24 jam atau kita mau pakai si pagi dulu, siang sama pagi atau gimana ya? Tetap nek pemula, saran saya tetap nek misalnya HP-nya ada 8, ya ada 8, 2 orang dulu aja. 2 orang dulu sampai target tercapai dulu Mas. Target tercapai itu adalah berapa? View per hari satu orangnya, satu jokinya adalah 300. Nah itu udah tercapai, kamu udah top. Nah, udah top. Setelah itu baru kamu tambah orang lagi untuk shift kedua. Jadi itu si pagi tuh 8 jam tuh. Si pagi jam 7 sampai jam 3 sore. Berarti kita fokus di si pagi dulu ya? Ya, si pagi dulu, 2 orang dulu. Nek wis rampung, nek itu 2 orang itu udah tercapai, misalnya mereka butuh waktu 4 hari sampai 5 hari untuk mencapai angka itu, angka 300 itu, wis bagus tuh berarti kan. Stabil misalnya di hari ke-7, hari ke-8 dia udah 300 terus setiap hari. Berarti dia udah stabil tuh. Nah, udah setelah itu jangan tambah karyawan lagi 2 orang lagi untuk shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam. Itu. Sama lagi. Polanya sama juga, yaitu apa? Tetap 300 targetnya. Dia tercapai belum dalam berapa hari, misalnya 5 hari tercapai di angka itu. Nah, tambah lagi di jam 11 sampai jam 7 pagi. Jadi jangan langsung break. Pagi shift 1, shift 2, shift 3 mbok gasak kabeh. Enggak bisa. Tetap enggak bisa walaupun kita banyak duit enggak bisa jalan. Harus bertahap seperti itu. Pengalamanku kayak gitu kemarin. Itu Mas. Oke. Dari handphone, kalau saya sih sekarang udah ready apa? Untuk akun udah siap Mas. Iya. Udah siap. Tinggal handphone udah mulai OTW. Oke. Kemarin udah sama internet sudah udah ketemu.
dari Oke. tim LDP kan temanku Mas. Ya, ada LDP di sini, ada temanku yang di situ. Siap. Kemarin udah sharing-sharing. Dia mau cek lokasi dan udah oke, tinggal menarik kabel sih Mas, pakai mikrotik. Iya betul. Memang pakai mikrotik, betul. Gitu. Udah di-sharing. Berarti saya tinggal nambah itu Mas, paling apa? Yang apa? Untuk mikrotiknya tuh apa routernya routernya. Ya, pakai RB 750 aja, murah. Cuma 800-700 ribu paling. Iya. Ya. RB. Oke. Iya. Itu fungsinya buat apa sih Mas sebenarnya? Itu buat ngatur bandwidth itu. Sama nanti ngeremot. Jadi kita nggak perlu nyeting dari awal atau kita nggak perlu manggil teknisi. Saya kan nggak ahli jaringan. Orang paham masalah koyong-koyong aku tinggal nyolok ketok, aku di remote ke Jogja, beres sih. Gitu. Kalau nggak pakai mikrotik nggak bisa. Ya. RB 750-nya yang GR3 loh Mas. GR3. Itu Mas Agus yang ahli jaringan itu. Nanti jangan salah yang GR2. Iya. Nanti harganya lebih murah tapi performanya nanti kurang, Pak. Oke, siap. GR3 Mas. Ya, GR3 ya? Ya, GR3. Iya. Oke, siap. Ya. Jadi tinggal kasih paling aku paling tinggal setting sama pokoknya kalau masalah akun udah siap. Ya, siap. Berapa sub Mas Bro? Paling tinggal penambahan. Ya paling 1 dulu lah. Berapa sub itu maksudnya berapa subscriber loh? Oh, subscribernya sedikit sih Mas. 6.000-an. Bisa pakai 8 HP bisa. Aman, under 10.000. 8 handphone. Ya, 8 HP. Gitu kira-kira Mas. Ada lagi Mas Victor? Berarti 1 personel bisa itu ya Mas? Ya satu dulu aja, terus kamu posisinya sebagai admin orang dulu. Nanti. Oke. Aku adminnya. Oke. Ngono sik wae. Terus itu sih benar aku nih lagi berpikir ke situ. Kalau handphone apa wajib Vivo atau handphone apa aja bisa Mas? HP semua bisa sebenarnya, cuman ya mau golek sing murah mau Mas. Karena kan kita jumlahnya banyak Mas. Oh ya. Nah, saiki misalnya aku tuh HP. Gini Mas, soalnya gini. Aku ini banyak handphone sih ya, masih yang maksudnya kayak handphoneku yang dulu itu masih ada sih. Tidak apa-apa, bisa. Walaupun nggak bagus, yang penting kan nanti akan saya kembalikan ke publik semua. Jadi tidak apa-apa, bisa. Note 9 ya apa-apa Mas, regane 14 juta ya apa-apa nek wis duit akeh. Ya oke, paham sih. Aku dari situ paham masalah handphone oke. Gitu sih. Soalnya aku masih ada HP Samsung, Mas. Siap. Manfaatkan yang ada dulu. Nek handphonenya ada udah banyak ya nggak usah beli dulu. Nek cukup, nek enggak tinggal nambahin aja kan gitu. Gitu. Siap. Oke. Siap. Ada lagi Mas Victor? Aku mau sharing. Sementara itu aku masalah mana? Oke. Siap. Mas Rian, monggo silakan. Saya masih kesulitan nyari karyawannya karena nama joki itu ya atau player banyak yang belum paham. Akhirnya lebih banyak TikTokan chat gitu, nanya-nanya dulu dan sampai sekarang akhirnya belum ada yang ngirim lamaran. Ada solusi nggak ya di situ atau paling nggak di dinastinya Mas Ngadiono ini gawe ke kata yang tepat untuk nama jabatannya lah, kita ngikut gitu kan biar satu gambaran. Apa ya namanya ya? Memang namanya joki ya. Aku kemarin pertama itu posting di IG sekolah dropship, terus gitu langsung berut yang daftar banyak itu. Gini aja Mas Rian, jadi kan ada loker Projo kan? Iya. Nah, bukan ada loker, maksudnya ada IG, ada Telegram, loker Projo. Jabri itu aja Mas. Jabri itu aja. Nah, Jabri itu aja. Nanti biar dia yang istilahnya dia kan jasa kayak gitu Mas. Itu free Mas, nggak berbayar Mas. Jabri itu aja, nanti biar dia yang nge-share Mas. Banyak itu Mas. Projo Kebumen ada, Projo Kebumen Magelang ada semua. Oh, tak. Iya. Thank you. Oke. Siap. Mungkin ada lagi? Mas Rizal? Ada. Monggo Pak Amin. Ya, mau nanya, itu kan ada punya teman, punya konten sekitar 22 subscriber ya. Itu tapi 1 tahun udah mandek, itu gimana Bos?
bisa nggak dihidupin lagi? Gini aja Pak, kontennya dibuka Pak di komputer, di dashboard, masih aktif nggak posisinya dia? Kalau masalah masih aktif atau enggaknya itu harus buka dashboard dulu Pak. Oh gitu. Oke, harus dibuka di komputer, nanti kelihatan dashboardnya, dia masih bisa dipakai atau enggak. Nah, misalnya kalau hanya dari luar ya kita nggak tahu. Harus login ke situ, nah, baru nanti kita tahu ini aktif apa enggak. Itu paling gampang itu. Kalau setahun aktif berarti masih aktif nggak? Saya belum pengalaman Pak di bidang itu. Jadi akun yang udah monetization kemarin ada punya Mbak Lintang yang orang Klaten itu, dia katanya waktu itu waktu kuliah punya YouTube yang sudah monetization dan sampai terakhir bulan ini kalau tidak di upload atau tidak diisi YouTube-nya akan dipenalti gitu. Ceritanya seperti itu. Tapi itu dalam jangka waktu berapa lama saya kurang tahu Pak. Oh gitu. Oke, betul. Tetap ada istilahnya ada diskualifikasinya. Tapi berapa lama saya kurang tahu juga. Oh iya. Oke. Dibuka aja. Oke. Oke, makasih. Oke, matur suwun. Mungkin ada lagi? Mas Bob? Oh, Mas Rizal? Tadi kan kalau misal di grup gajah gitu kan, kita kan harus ngerjain apa ya Bos? Misal kita delay itu ngerjain apa maksudnya Bos? Jadi gini, tugas joki atau yang tukang nonton itu adalah tugasnya melihat channel orang lain Mas. Channel orang lain itu list judul orang lain yang sudah ada di list di grup itu Mas. Misalnya saya masuk grup A gitu ya. Di grup A itu ada misalnya ada 100 orang. Ya, 100 orang. Nah, 100 orang itu kan hari itu kan lempar judul Mas. Nah, satu orang itu ngelempar judul 2 sampai 4 Mas. Nah, ketika di list itu ada channel saya, maka kewajiban saya adalah harus melihat semua judul yang ada di channel tersebut. Harus clear dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita nggak menyelesaikan atau saya nggak menyelesaikan, maka nanti efeknya saya akan di SP1 sama admin. Lah admin kui masalahnya udah aku. Admin itu orang luar. Nek aku ke Mas Rizal jangan apa delay ya sepurane Mas ora apa. Ya situ tak lebokke ora apa-apa neh. Is oke, enggak masalah kan. Tapi kan kita nggak kenal. Wong aku aja posisinya nek misalnya nggak bisa kerjaannya kan tetap di SP dari mereka toh. Itu Mas. Ceritanya. Jadi list yang ada di situ berarti misalnya ada 100 anggota. Bentar ya, tak hitungkan ya. Berarti misalnya ada 100 anggota yang hari itu ngelempar list, per listnya misalnya ada 4 kali 100. Ada 400 judul Mas yang harus dilihat sama tim jenengan di sana. Seperti itu Mas kira-kira Mas Rizal. Itu baru satu grup. Lah kalau jenengan punya 10 grup, 400 dikali 10 Mas. Ada 4.000 list yang harus dilihat hari itu Mas. Dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau jenengan nggak tercover itu nggak tercapai, maka jenengan akan di SP sama yang pemilik admin di grup tersebut. Itu. Loh, Pak, taunya dari mana? Kok aku nggak menyelesaikan? Karena setiap melakukan tonton video, si Koki selalu memberikan laporan ke admin yang pemilik akun, Mas. Itu di foto ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, tergantung nanti. Tergantungnya dari mana? Ada namanya visit, ada namanya non visit. Kalau yang visit itu iklannya didelok, Bro. Mas Rizal. Jadi iklannya dilihat, Mas. Jadi kalau misalnya ada iklan muncul di YouTube, diklik Mas, dilihat. Sampai selesai. Enggak sampai selesai. Cuma dilihat aja. Lihat aja nanti di video di foto sama Joki dilempar ke si adminnya grup yang pemilik grup tersebut. Mas. Kalau non visit itu enggak dilihat. Itu Mas kira-kira. Jadi misalnya dengan 10 grup aja nih Mas, tak hitung. Nih, misalnya di grup itu ada 100 orang yang lempar list, maka total judul hari itu yang harus dilihat adalah 4.000 list atau 4.000 judul, Mas. Gitu, Mas, kira-kira. Oh, berarti ini nonton jamaah dengan teman-temannya ya, Mas? Betul, Mas. Nonton berjamaah bareng-bareng gotong royong. Untuk menghindari blacklist, jadi satu komunitas itu nonton punya temannya, nanti gantian begitu. Betul, Mas, Bro. Betul sekali. Tapi targetnya adalah
US atau Amerika atau Kanada atau Australia atau Jerman macam-macam Mas. Itu. Terus saran saya besok kalau teman-teman sudah mau mulai main jangan dicampur-campur. Kalau grup itu grupnya Kanada tidak usah ikut kita. Kalau karena saya fokusnya sendiri di Amerika. Jangan misalnya ada grup Australia jangan ikut grup Australia karena nanti CPM-nya jadi hancur lebur. Pengalaman dari dalam satu grup itu tidak hanya Indonesia saja. Oh, malah nggak ada Indonesianya, Mas. Udah ada? Nggak ada. Nggak ada. Grup Indonesia nggak payu, Mas. Kesel saya gitu. Nah, sekarang gini, itu tadi pertimbangannya kan. 1000 banding 100. 100 Amerika, 1000 Indonesia. Kalau yang nonton di Amerika itu orang 100, maka sama dengan orang 1000 di Indonesia. Mana, Mas? Kira-kira. Makanya konten kreator itu, konten kreator asli ya, murni, sing vlog, jalan-jalan sana sini. Kalau ngerti kayak gini, nangis darah. Nangis darah tok di sini. Ya, saya itu punya teman lah, ada sekitar 350.000 subscriber, tapi saya lihat view-nya itu enggak banyak. Ya, makanya 10.000. Jangan tanyain aja, gajinya berapa per bulan, coba tanyain aja. Kalau ngerti kayak gini nangis, Mas, yakin. Gua YouTube Mas. Serius. Sekor-sekor lagi dituku ya. Nah, jangan lobby aja. Dia kan nggak tahu model seperti ini. Jadi jangan diam-diam aja, jangan tumbas dengan harga murah. Nego ae 10 ngono ae. Siap. Boleh, nek enggak ya tambahin 10 nek ngono, 30 ngono lah. Wis malah seneng, enak. Langsung gas, Mas. Nek dipikir daripada main kripto enak main ini kayaknya. Saya nggak paham main kripto, Mas. Saya kripto invest juga di BTC, cuman nggak apa-apain. Mau tujuannya nabung aja sih. Oh iya. Nah, nabung tok, nggak apa-apa. Saya nggak suka bermain di situ. Gitu, Mas. Oke, terima kasih ya. Oke, matur suwun Mas Susi. Mas Rizal ada tambahan mungkin? Oh, Bos tadi kan dikatakan di grup kita ngelempar list. Iya. Channel kita gitu. Itu tuh ada jadwalnya atau terserah kita mau ngelempar ke grup itu, Bos? Oh, ada jadwalnya, Mas. Ada jadwalnya. Setiap grup beda-beda, Mas. Ada pagi, siang, sore, malam, Mas. Berarti itu kita bukan konten terus ya. Sekali kita jadwal harus langsung lempar. Oh, kan nanti udah kelihatan. Ini grup A ini mesti pagi jam 7, grup B siang jam 11, grup C misalnya jam malam jam 8 malam atau jam 7 malam gitu aja. Nek kontennya yang mau kita up itu yang mana, ya itu terserah kita. Nek saya itu tergantung CPM, Mas. Jadi saya ngambil 4 judul. 4 judul itu yang akan selalu tak up di grup A, B, C, D gitu, Mas. Kalau udah mulai turun CPM-nya, tak ganti judul lain gitu. Gitu, Mas, kira-kira, Mas. Oke. Yes. Mungkin ada lagi, Mas Rizal? Untuk berarti Mas mau tanya, berarti judulnya kita kalau kita ngelempar itu apa kita ada syaratnya kita ngelempar cuma 1 judul, 2 judul atau gimana, Mas? Nah, masalah 1 judul atau 2 judul itu tergantung ketentuan grupnya, Mas, Bro. Grup itu grup 4 judul atau 2 judul. Nek jenengan masuk di grup 4 judul, jenengan lempar 2 judul, dia amuk kalau admin ini. Ngono, Bro. Malah gitu ya? Iya, malah kayak gitu. Makanya gini, kalau misalnya jenengan masuk ke 2 judul, ya coba lempar 4 judul. Ya tetap 2 judul, ngikutin rule-nya di sana lagi. Gitu. Itu kira-kira. Kita tetap akan buat konten-konten baru atau judul lama sama judul baru kita sertakan atau mungkin kita judul baru terus yang kita masukkan, Mas? Kalau saya yang tak lempar di VPN itu judul baru. Judul baru itu judul yang saya upload, bukan yang saya ngambil dari konten kreator yang lama. Gitu, kira-kira itu. Oh. Gitu. Berarti hampir setiap hari baru gitu ya logikanya? Enggak setiap hari baru, enggak mesti. Bisa jadi 2 minggu, rata-rata 2 minggu deh. Jadi misalnya upload hari itu tanggal 1, terus tak VPN kan 2 minggu, biasanya tak ganti. Gitu. Judulnya tak ganti ya. Karena CPM udah mulai turun. Misalnya CPM-nya satu hari itu sampai 8 juta, 7 juta misalnya gitu ya. Nah, udah mulai turun ke 5 juta, 3 juta, kadang-kadang sampai strip. Nah, itu udah ganti otomatis. Kita cari list baru lagi, judul lagi untuk kita naikkan ke VPN lagi. Gitu, Mas. Oh. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah sementara itu sih. Oke, siap. Mas Bob, gimana Mas Bob? Gimana caranya? Ini ada Mas Bob Japri. Gimana caranya konten yang khusus VPN nggak ditonton penonton Indonesia? Ora iso. Mosok ya orang mbok tulisi
konten ini hanya untuk VPN Amerika, kan ya malah didelok malah wong Indonesia mendelok kabeh. Ora iso. Tetep makanya di video aja apik-apik, sing elek-elek wae. Yang penting nice-nya masuk, tapi jangan pengalaman, jangan gini. Misalnya kita buat video mobil Avanza, terus mbok tulisi judulnya Lamborghini 2019 harga miliaran gitu. Yo, engko kono semprit YouTube terus akunmu di diskon. Itu kan nggak kompatibel dengan konten dengan judul nggak kompatibel gitu. Itu bro, kira-kira seperti itu. Tetap nggak bisa kita memisahkan ini untuk ditonton Indonesia, ini untuk ditonton US, nggak bisa. Gitu. Makanya kontennya yang biasa-biasa aja, yang ya sederhana wae lah gitu aja. Makanya kan saya bilang karena saya belinya akun game, mesti karena yang di situ kan real semua kan dari yang sebelumnya. Yang komen ya banyak, yang komen ini apaan sih? Ini channel apaan sih? Udah nggak nganu banget deh, nggak banget, nggak gitu-gitu loh. Jadi ya udah biarin aja, nggak usah dibalesin aja, biarin aja. Gitu aja. Ada lagi Mas Bro, Mas Bob? Pak mau tanya Pak, jenengan bikin videonya itu bikin video yang 3D ala-ala gitu aja ya? Atau harus bikin video atau jenengan punya tim sendiri untuk edit video dan lain sebagainya? Ini Mas, ini sebentar ya, ini tak kasih contoh nih. Sebentar, tak kasih contoh yang punya saya. Yang punya saya, sebentar. Sebentar. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan yang lain mungkin. Saya tak login akun saya dulu sebentar. Monggo silakan teman-teman yang lain. Tanya Mas, tanya. Jadi untuk awal kita asal aja dulu untuk kontennya atau langsung ke konten-konten yang CPM-nya tinggi nih kira-kira? Nek saya mending saran saya langsung aja Mas. Langsung aja. Langsung. Iya, daripada harus riset lagi toh, gitu. Nek saya langsung aja Mas. Jadi nek misalnya jangan akunnya beli, saran saya langsung misalnya sekarang kontennya dengan pertanian nih. Ya kalau mau dicoba nggak apa-apa, monggo silahkan. Teknik pertanian ini misalnya saya cara tanam cara nandur ubi kayak gini. Nah, nanti dilihat di PPM itu CPM-nya bagus enggak? Kalau enggak bagus, saya tak ganti. Gitu Mas. Oke. Ya, kira-kira itulah. Mas tadi cara ngecek apa CPM itu ya, gimana ya? Di dashboard Mas. Sebentar. Saya tak buka akunku. Sama lihat dashboardnya Mas. Dashboard perasaan kemarin udah pernah lihat deh. belum dibuka. Mas Bob mana Mas Bob? Suaranya mana Mas Bob? Lagi pengajian. Walah. Diana, kalau misalkan akun recovery itu aman enggak? Recovery apa Mas? Saya punya akun saya pernah di-ban. Kemudian saya banding kembali lagi. Itu kalau misalkan tak pakai, aman tidak? Aku belum ada pengalaman ke situ, terus terang aja Mas. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba Mas. Gitu Mas. Nek saya terus terang belum ada pengalaman ke situ ya. Tapi nek mau dicoba ya nggak masalah toh. Gitu. Ada satu sih akun ya, mungkin pernah di-ban dulu karena ada satu lagu yang lebih dari beberapa detik itu saya nggak begitu ngeh. Tahu-tahu sudah di Iya. Ya kembali sih sekitar 10 harian itu saya banding. Oke. Siap. Ini saya Mas. Sebentar Mas. Tanya lagi satu. Ya, oke. Gimana? Iya. Apakah waktu kita ngupload video di YouTube, apakah kita ditentukan durasi waktunya sih Mas? Contoh gini, kita harus bisa ngupload video itu minimal 5 menit gitu atau mungkin minimal 3 menit atau gimana gitu Mas? Betul Mas. Videonya hanya 3,58 menit, yang satu lagi videonya hanya 9 menit. Gitu Mas. Betul ya. Jangan tanya benar tadi. Ya, ada berapa menit Mas? 3,58 sama 9 menit.
Itu aja. Berarti lebih dari maksudnya berarti 3 sampai 4 menit boleh. 3,58 sama 9 menit. Jangan dibuat 3, Mas. Jangan dibuat 3. 3,58. Itu. 3,58. Ya 4 menit kurang sidik. Sidik. Ya, kurang sidik. Terus kalau mau ngupload yang lebih lama berarti 9 menit gitu ya? 9 menit, betul ya. Betul, 9 menit. Itu, Mas. Berarti kalau uploadnya 4 menit gitu, kita kurangin gitu ya durasinya? Iya kan diedit dulu toh. Videonya diedit nanti dulu. kan kita edit, kita kurangi gitu ya? Betul, ya. Diedit dulu sebelum diposting di YouTube, diedit dulu pakai apa namanya ya? Saya kurang paham juga, pakai Filmora apa lah itu yang untuk ini ya, Filmora kayaknya softwarenya. Itu bisa itu nanti baru diposting di YouTube di channel kita. Gitu. Oke, Mas. Oke, thank you. Ini Oke, sip. ya, ini contoh channel saya yang untuk mobil. Ini. Jadi modelnya kayak tutorial gitu. Kelihatan ya? Ini. How to make fly mode. Nah, ini. Ini tutorialnya. Judul juga dibikin bahasa Inggris juga ya, Mas? Nggak perlu sebenarnya, Mas. Nggak perlu sebenarnya. Itu kayak gini tok nih. Oke, seperti itu kira-kira. Judul nggak harus bahasa Inggris, Mas. Boleh bahasa Indonesia juga boleh, nggak masalah. Yang penting ada kata-kata di situ. Misalnya ini mobil ya, tulis mobilnya, Mas. Gitu. Oke, tadi ada yang nanya dashboard ya tadi ya? Ya, dashboard. Sebentar. Ngecek CPM tadi loh, Mas. Iya, iya. Sebentar. Tak buatkan Pak buka dashboard. Ini akun saya yang belum monetization. Belum monetize? Ini belum monetize. Ini baru tak kelola ini. Berarti masih dipupuk dong? Betul, masih dipupuk. Oh, ternyata di sini nggak muncul ya. Harus udah itu ya. Dashboardnya akan muncul ketika nanti udah ini kayaknya deh. Coba sebentar ya. Di analitik keluar enggak ya? Bentar. Oh, muncul ini. Jangkauan ini. Oke, sebentar. Ini Mas, di geografi ini Mas, kelihatan Mas. Geografi turun ke bawah, tuh kelihatan toh? Nah, ini yang dilihat banyak berat mana aja, terus oke. Terus kalau CPM itu dari sini lihatnya yang tanda tambah ini, terus pilih CPM. Tapi karena ini belum monetization ya. Ini lagi proses ke arah sana, jadi CPM-nya belum kelihatan di sini. Nggak muncul nih ya posisinya ini. Kalau udah monet harusnya udah kelihatan di sini. Gitu. Saya nggak akan buka channel saya yang sudah monetization. Kemarin Mas Heri udah sempat lihat, Mas Heri. Selamat datang Mas Heri. Ada saldonya berapa kemarin Mas Heri? 130 kemarin. Ya, ada segitu. Nggak dipikir wah ini kok gaya temen, enggak. Ini kemarin Mas Heri sama Mas Bob udah sempat lihat ada saldonya segitu. Gitu. Sengaja nggak saya buka. Gitu. Itu apa? Konten tentang apa, Mas? Mobil, Mas. Mobil. Gitu ya. Berarti itu hasil sebulan ini ya? Bulan kemarin Mas itu Mas. Oh ya. Bulan kemarin, Oktober Mas. Oktober. Ada lagi mungkin? Mas Heri? Ada tambahan?
Atau yang lain? Pak mau tanya masalah bikin video. Itu memang lebih mudah kalau kita pakai 3D model ya. Kita cuma gaji satu orang buat edit-edit aja, tinggal Betul, kita Mas. posting. Bener nggak? Betul, Mas. Betul, ya, betul. Kalau kita bikin konten, kita bayari kameramen, editor, Nah, kayak kok gajinya tak nah, iya. Modal Betul. kamera, Mas. Mahal Modal kamera, kameranya. bener. Betul. Wis golek sing iso 3D Blender, mbok kayak komputer siji, rame 16 ngono wis nyebut gawe senenge pol. Kon gawe sak Ya, akeh-akeh. kalau anak gitu passionnya pokok di WPC sing apik wis seneng kok mau dibayar Seneng. piro, Pak. Iya, betul. Gitu, Mas. Paling gampang wis. Oke, Pak, paham, Pak. Siap. Harga VGA mahal, Pak. Amat sekarang. Monggo yang lain mungkin. Silakan. Ini ada yang nanya, siapa ya ini ya? Oh, oke, Mas Bob nanya sebentar ya. Video baru yang di VPN akan naik CPM-nya karena di view VPN Amerika. Ada gambaran bisanya sampai 8 juta CPM-nya. Itu yang menentukan adalah dari pihak Google-nya. CPM itu adalah per 1000 view. Jadi cek konten kita ketika dilihat 1000 view maka nilainya 8 juta. Contohnya seperti itu. Jadi CPM adalah per 1000 view di Google. Oke. Harus 3,5 menit dan 9 menit. Ya. Konten saya semua 3,5 menit sama 9 menit. Alasannya kenapa? Ternyata iklan itu muncul di 3 menit. Setelah itu di 9 menit lagi muncul lagi. Itu alasannya. Jadi kenapa harus 3,58 sama 9 menit. Itu. Nah, kita itu kan dapat duit dari pengiklan yang ada di YouTube, di channel kita. Makanya channel yang belum monetization nggak akan keluar iklan kecuali yang pertama. Kalau pertama memang muncul, itu kita nggak dapat apa-apa, kita juga belum monetization. Gitu. Terus kalau sampai istilahnya di HP kita itu VPN-nya jebol atau kita nggak tahu ternyata disconnect, kita tetap bisa nonton. Tapi nanti ketika yang muncul adalah iklannya Indonesia, iklan pinjaman online, ini mesti Indonesia. Kita kena komplain dari pemilik akun mesti. Nah, dia lapor ke admin. Jadi VPN-nya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai disconnect. Kalau yang VPN Amerika mesti selalu iklannya luar negeri semua, enggak ada iklan Indonesia. Kalau sampai joki ngeliatin iklan di situ yang muncul pinjaman online, mesti Indonesia, mesti disconnect, mesti orang paham gue. Itu. Jadi VPN-nya disconnect, yang muncul iklannya Indonesia. Difoto lah ke admin, diinfoin ke sana ke WA-nya admin yang pemilik akun sehingga dikomplain sama pemilik akun yang sesungguhnya. Gitu. Gitu Mas Bro, kira-kira Mas Bro. Kalau 4 menit gimana? Saya sarankan, saya selama ini pakainya itu sih. Pakai 3,58, 3,59 sih. 4 menit ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Ya, saya pakainya seperti itu karena di depan juga tak kasih kayak kayak thumbnail gitu juga tempat saya. Gitu. Akan muncul kelihatan angka CPM kalau sudah di view minimal 1000. Enggak kelihatan 1000. Berapapun kalau akun kita sudah monetization akan kelihatan di dashboard. Gitu. Enggak harus nunggu 1000. Oke. Ada lagi mungkin? Mas Taufik, Mas Heri. Gimana Mas Heri, ada kendala? Kita masih kendala di ini internetnya. Oh. Ya, sementara masih nyari tempat yang bisa untuk LDB itu, Bos. Siap. Oh ya, gini tanya Mas. Ya. Kenapa Mas Yono recommended Vivo Y66? Apa speknya, apa kecepatannya, tahan panas atau gimana tuh? Kemudahan di penggunaan, Mas. Kemudahan di penggunaan. Berarti sebetulnya HP apapun bisa ya? Bisa ya, bisa. Memanfaatkan HP yang ada gitu Mas? Iya, memanfaatkan HP yang ada aja dulu. Kalau misalnya kurang tinggal nambah aja gitu. Itu aja sih. Gitu.
Itu Mas, kira-kira. setiap handphone itu penyetingannya apa aja sih Mas yang dibutuhkan? Satu floating clock namanya. Floating clock itu untuk jam. Nah, jadi seperti ini sebentar. Iya, floating clock. Oke. Floating clock. Ya, namanya floating clock. Sebentar. Terus nah, seperti ini. Ini. Yang merah-merah itu. Nah, itu buat timer, floating clock namanya. Itu bisa digeser-geser kanan kiri bisa itu. Nah, itu seperti itu, floating clock namanya. Terus ada ada lagi namanya VPN. Saya VPN-nya pakai ini. Pakai yang subsak.com. Nah, ini itu VPN-nya. VPN-ku VPN berbayar yang 2 tahun saya bilang tadi, 2 tahun lebih 3 bulan. Bonus 3 bulan itu biayanya cuma 800.000. Ini saya pakai ini. Namanya Subsak. Nanti tak share di grup aja. Itu aja sih. VPN. Itu aja, udah. Udah itu aja. Yang lain nggak ada, apa butuh Telegram, WhatsApp, apa ya, gitu? Telegram paling. Telegram nggak apa-apa, Telegram dikasih aja. Nanti untuk bagi-bagi data. Admin kirim ke HP ini kan pakainya Telegram, tinggal copy paste aja. Gitu, Mas. Oh. Kalau grupnya nanti, YouTube nanti lewatnya WA apa Telegram tuh, Mas? WA, Mas. WA ya. WA. Iya, WA. Oke. Terus yang kita kan kalau kita nge-viewer itu kan kita harus ngasih bukti ke adminnya mereka. Benar kan? Iya. Nah, nanti itu kita mau yang WA itu kita pakai handphonenya si jokinya berarti ya? Iya, betul. Betul. Itu. Kalau HP admin tak sediakan dari aku, yang HP admin yang buat komunikasi admin dengan admin. Jadi sesama admin saling koordinasi. Kalau yang joki dia pakai HP-nya dia sendiri. Itu kira-kira. Dan HP admin pun punya aku tak suruh bawa pulang. Punya aku tak suruh bawa pulang karena biar pas respon. Itu Mas, kira-kira Mas. Oh, Oke, sip. Oke. Ada lagi Mas Lutfi mungkin? Itu Mas just info Mas Iqbal sudah main Mas sekarang posisinya. Iqbal sudah main. Kemarin sempat pusing juga. Nelpon saya terus bos, iki ngakali internet ke piye gitu kan. Karena dia punya 3 channel dengan 96 HP. 96 HP. Temannya Mas Ahmad Kediri ini. Kebetulan juga alumni kita juga di Digital Dropship. Terus telepon saya bos kepiye ngakali internet. Lah ngopo internetmu aku ngono. Muter-muter wae. Kan wis tak kandhani, masango didikit. Wis enggak ada solusi lain apalagi kamu main dengan sebanyak itu HP, enggak mungkin jalan sama gitu. Kamu masang 10 koneksi pun wis enggak bakal jalan ya. Malah posmu terlalu besar. Ngono ya, iya. Atau tak kasih nomornya LDP, dia langsung masang, udah pasang sekarang hari ini udah mulai start kayaknya hari ini. Gitu. Tetap enggak ada solusi kecuali didikit itu aja sih. Dia punya 3 channel yang gajah-gajah semua. Rata-rata subnya kalau nggak salah 36.000 sama 55.000 sekian lah. Itu. Ada lagi mungkin Mbak Eli Pekanbaru? Malam ini nyimak dulu Mas. Kayaknya butuh katanya mau ke Jawa Mbak Eli. Iya, tapi saya dapat dulu channelnya biar bisa diskusi kan enaknya gitu ya Mas. Ya paling enak kayak gitu Mbak. Gitu. Cari channelnya dulu, kalau udah ketemu nanti baru bawa ke sini untuk belajar di sini beberapa hari, 2 hari 3 hari bisa lah, nggak lama. Iya, rencana sih gitu. Mudah-mudahan cepat Mas. Terima kasih Mas. Siap. Mas kalau bawa tim ke situ belajarnya berapa hari Mas? 2 hari so sih. 2 hari bisa harusnya. Dua hari so bro. Gimana Mas Lutfi, ada tambahan Mas Lutfi? Ya tak nyiapin PR dari jenengan dulu nanti baru Oke. Kayak kok masuk dek gitu. Siap. Kok nggak action percuma ya. Siap. Oke, siap.
Sepertinya Mas Puji ini pemain jaringan, Mas ya? Jangan. Sering main saja, tapi saya enggak main, enggak usaha. Oh, siap. Oke. Moga ada yang lain mungkin teman-teman. Mas Ipung, Kebumen. Oke, kalau nggak ada kita tutup mungkin 2 jam kurang sedikit, kurang berapa nih? 14 menit. Ada lagi Mas Heri? Mas Anto segera siapkan konten aja. Sudah oke. Oke. Mas Anto segera siapkan konten, jadi nanti akunnya jangan terima, LDP juga udah on, HP ini tekal kabeh. Wis apa namanya? Jenengan ke sini dengan tim jenengan untuk belajar, itu kontennya udah diupload, Mas. Dari sekarang atau besok pagi atau ya iso sepatnya dalam artian kontennya itu harus juga diupload di YouTube-nya yang jangan baru pegang itu. Setelah diupload aja, kalau udah selesai, ya wis. Nanti ke sini sudah ada 4 konten yang siap untuk di PPN. Jadi langsung bisa gue praktek, Mas. Ngono, Mas. Itu. Oke, siap. Siapkan dari sekarang aja. Ya. Jangan terlalu panjang kontennya, buat 4 menitan aja. Nanti kalau enggak bersambung aja, Mas. Part 1, part 2, part 3 gitu aja. Jadi misalnya videonya ada 20 menit itu potong-potong aja. Jadi 5 ya. Ya, potong-potong aja. Paling gampang itu. Itu, Mas. Itu sih. Oke, mungkin itu aja meeting hari ini, teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan ya kita bisa rutin meeting Zoom seperti ini. Terus nanti kalau yang teman-teman sudah sudah ikut jalan di YouTube, kita analisa bareng-bareng, kita mikir bareng cara cari CPM yang paling tinggi. Kita kan belum tahu ya CPM tertinggi apa, kita nggak tahu. Bisa jadi CPM tertinggi mungkin dari kontennya Mas Anto yang tadi pasangan Korea. Mungkin di Amerika konten itu luar biasa kan, kita nggak tahu. Akhirnya nanti misalnya itu memang bagus ya, saya juga beralih ke kontennya Mas Anto. Aku kan gawe konten kalau Mas Anto nonton itu paling enak. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Karena yo kita cari CPM yang tertinggi aja. Gitu sih. Itu aja mungkin teman-teman. Saya tutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Tanya, Bos. Oke, Mas Heri, gimana, Mas Heri? Misalnya mau bangun dari awal toh, itu bikin channel. Iya. Itu antara nama channel dengan kontennya itu harus sinkron atau bagaimana ya? Enggak, Mas, enggak ada hubungan. Jadi yang penentu CPM tinggi itu memang kontennya itu ya? Iya, isi konten dengan judul. Harus sinkron lah. Artinya gini, misalnya jangan reviewnya mobil Avanza atau Toyota Avanza gitu misalnya. Tapi judulnya mbok tulis Lamborghini harga miliaran gitu misalnya. Ya kok jelas kena semprit YouTube gitu loh. Oh gitu ya. Itu Mas Ferreira. Kemarin juga ada di grup nasional itu yang sharing-sharing dengan kita di grup. Dia mobil-mobilan, Mas. Mobil-mobilan digawe kayak mobil temenan. Jadi mungkin syutingnya agak deketin gitu. Jadi dia kontennya seperti mobil beneran gitu. Yuk sama aja. Kena diskon juga akunnya. Ya, gitu. Ya karena mobil-mobilan kan Mas beda Mas, karena mobil temenan ya beda tetap. Ketok lah. Gitu. Seperti itu kira-kira Mas. Itu pengalamannya Mbak Rica itu, Mbak Rica yang Tulungagung itu luar biasa kemarin. Kontennya konten make up loh. Konten make up sensasi untuk 45 itu. Dengan 10 HP dia. Dan luar biasa. Dan saya yakin pengerjaannya juga ya enggak SOP lah menurut saya lah. Jauh dari SOP menurut saya ngomong 10 HP juga ada beberapa juga yang dibawa ke rumah juga katanya. Gitu. Nah, saya bilang nggak maksimal, tapi karena dia lupa sama view Indo, lupa nambah subscribe, nambah komen, like, yo akunnya kena hul. Gitu. Itu mungkin Mas Heri, ada lagi? Oke. Cukup Mas Heri? Sementara cukup dulu ini. Oke, matur suwun teman-teman semuanya. Oke. Ya, ini udah hampir 2 jam kurang 10 menit lagi.
Jadi meeting hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih sama-sama. Ya, Terima kasih.